Pesan ini adalah pembuka dari penjelasan kitab Injil Yohanes yang sudah membimbing kita beberapa waktu ini untuk mencari kehendak Tuhan dalam bulan ke depan. Ini pesan tentang kerendahan hati, hati melayani, dan keagungan sejati. Dan ini jadi beban yang saya rasakan sekarang atas diri saya sendiri, pelayan gereja ini dan banyak pelayanan, dan atas Anda. Untuk memberi Anda gambaran, seberapa berat beban dari para pelayan pastoral, pemimpin kelompok kecil, kami dibagi dalam 5 kelompok kecil pekerja pastoral. Dan kami, para pemimpin berkumpul beberapa hari lalu dan berdoa, berpikir dan berdiskusi soal apa fokus kami bersama di tahun depan untuk kelompok kecil ini. Supaya jadi contoh yang membuat Anda sungguh-sungguh percaya dalam kelompok kecil, karena itu kami melakukannya. Sebagai pelayan pastoral, kami memutuskan membaca buku ini bersama. Judulnya Humility oleh C.J. Maheny. Subjudulnya True Greatness. Jadi kalau Anda penasaran apa yang pelayan-pelayan pikirkan dan doakan, apa yang akan mereka terapkan ke diri mereka sendiri, apa yang mereka pelajari untuk diri mereka sendiri, apa yang mereka rindukan dan doakan untuk diri mereka dan istri mereka untuk 10 bulan ke depan. Dan Alkitab yang ada di sini, kita tidak punya ekspektasi sama sekali. Apakah gereja akan mengikuti arahan ini? Apakah setiap kelompok kecil membaca juga? Anda bisa kalau Anda mau. Buku ini bukan buku yang sulit. Jadi, satu pilihan buat Anda. Tapi itu yang akan kita lakukan dan perlu Anda garis bawahi adalah keseriusan. Hal penting dan desakan beban yang saya rasakan di pesan ini. Saya membicarakan hal ini karena pada dasarnya saya mau jadi rendah hati. Dan saya mau gereja ini dikenal bukan karena kesombongannya, tapi karena rendah hati yang ditandatangani dengan kesederhanaan. Sebagai gereja, kita adalah manusia. Kita besar, kita dikenal luas, dan kita adalah para pendosa. Itu kombinasi yang sangat berbahaya. Karena mengandung semua bahan yang akan menjadi resep kesombongan. Benar begitu? Saya tahu bahwa manusia terbaik dan yang paling rendah hati yang pernah hidup itu sudah disalibkan, disiksa sampai mati, dan di bawah tuduhan hujatan kesombongan. Karena itu orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya karena dia mengatakan Allah adalah Bapanya sendiri. Dengan itu dia menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes 5 ayat 18. Saya tidak berharap para pengikutnya menghindari tuduhan penghinaan itu. Jika Anda adalah saksi yang rendah hati di dunia ini untuk Yesus sebagai satu-satunya jalan sampai kepada Allah, Anda akan dituduh sombong. Tak peduli seberapa rendah hatinya Anda. Jadi tujuan saya lewat pesan ini adalah jangan menghindarinya. Yang saya mau hindari kesombongan manusia, bukan tuduhan atas kesombongan. Tuduhan akan muncul. Hanya saja kita tidak mau tuduhan itu tinggal diam di dalam diri kita. Saya rindu kita sebagai orang-orang yang tidak perlu dikenal oleh dunia, karena dunia tidak bisa terima kerendahan hati yang sesungguhnya. Tapi Tuhan bisa. Saya mau Tuhan melihatnya. Saya mau orang-orang yang punya pemahaman rohani melihat dan memberi
kemuliaan kepada Bapa kita di surga. Saya berdoa, saat kita bertemu di kelompok kecil nanti dan berdoa, dan menerapkan ini, terlibat dalam hidup satu sama lain dengan ini, dan menunjukkan bukti kesombongan atau kerendahan hati masing-masing di antara kita. Dan tentu akan muncul semacam penularan yang menjangkiti gereja dengan kondisi bahagia, yang disebut kerendahan hati. Saya terpikir, bagaimana saya akan memulai ini? Atau bagaimana kita melakukan ini? Ini beban saya. Dan bagaimana saya melakukan ini? Yang saya mau adalah bisa secepatnya mengartikan istilah ini. Karena kita tidak bisa menyampaikan sesuatu tanpa tahu artinya. Karena Anda tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya akan bacakan untuk Anda 6 perikop Alkitab dengan masing-masing ringkasan komentar singkat. Yang saya rasa setelah kita selesaikan, kita akan melakukannya lebih baik lagi dengan memberi gambaran tentang apa itu. Lalu saya akan mencoba membuat pengertian yang mudah dipahami. Jadi mari baca 6 perikop ini, lalu saya akan menerapkannya di gereja ini dan dampaknya pada pelayanan umat dan keagungan sejati. Yang juga penting adalah di akhir saya akan pecahkan 3 pemikiran yang dimunculkan oleh dunia bahwa tidak semua kerendahan hati itu mengecewakan atau berarti kalah. Kerendahan hati tidak terpecahkan. Baik, mari kita baca. Nomor 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Ingat saja, saudara-saudara, tidak banyak orang bijak menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah yang tak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Dan oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah sudah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kerendahan hati itu sepakat dan bersukacita saat Allah mendapat pujian karena memilih dan memanggil kita kepada Dia. Kerendahan hati memilih berkata, Tuhanlah yang memilih aku, bukan aku yang memilih dia. Tuhan yang memanggilku datang kepada dia. Tuhan membangkitkanku dari kematian. Tuhan menyelamatkan aku. Rendah hati suka bicara tentang kasih karunia Tuhan. Jadi di ayat 29, hasil dari inisiatif ilahi ini adalah supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tuhan selamatkan kita dengan cara merobohkan semua hal yang memicu kesombongan di dalam diri manusia. Lalu secara positif ayat 31, barang siapa bermegah, hendaklah dia bermegah dalam Tuhan. Jadi seluruh sejarah penebusan dilakukan begitu rupa untuk memutus semua akar kesombongan manusia dan membangun pohon kemegahan di dalam Tuhan. Itu pesan nomor 1. Nomor 2, 1 Korintus 4 ayat 6 dan ayat 7. Saya sudah mengaplikasikan pada diri saya sendiri. 1 Korintus 4 ayat 6. Kata-kata ini aku kenakan pada diri saya sendiri dan pada Apolos. Agar kamu belajar dari teladan kami apa artinya ungkapan, jangan melampaui yang sudah tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri. Dengan jalan mengutamakan satu dengan yang lain. Sebab siapa yang menganggap engkau penting? Dan apa yang kamu punyai?
yang tidak kamu terima? Dan jika engkau menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Pengamatan kedua adalah kerendahan hati, sepakat, dan bersuka. Semua yang kita punya adalah hadiah dari Tuhan. Ini sudah memutuskan akar kesombongan di ayat 7. Yang memisahkan akar kesombongan berdasarkan ciri khasnya. Apapun bakat yang Anda punya dan lakukan. Kecerdasan yang Anda punya, keterampilan apapun, karunia apapun, penampilan apapun, silsilah apapun, harta apapun, daya pikir apapun, pengaruh apapun itu, singkirkan semua kesombongan itu. Karena itu hadiah. Hadiah gratis. Semuanya. Dan buang semua rasa putus asa, karena itu adalah hadiah dari Tuhan. Kalau Anda pikir bakat Anda, karunia, kecerdasan, daya pikir, dan harta jauh lebih besar, singkirkan kesombongan itu. Kalau Anda pikir itu kecil, singkirkan putus asa Anda. Karena semua adalah hadiah dari Tuhan. Nomor 3, Yakobus pasal 4. Ayat 13 sampai dengan ayat 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan kami tinggal dalam setahun dan berdagang serta mendapat keuntungan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu sombong dalam aroganmu. Kemegahan yang demikian adalah salah. Jika orang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, ia berdosa. Kerendahan hati, sepakat, dan bersuka bahwa setiap detak jantungku adalah hadiah dari Tuhan. Diatur oleh Tuhan. Dan hanya akan berdetak selama yang Tuhan mau. Anda harus bilang jika Tuhan berkehendak, kami akan hidup sampai ibadah ini selesai. Atau tidak? Jika Tuhan berkehendak kita akan hidup, kita akan pergi ke Chicago atau tidak? Bila Tuhan berkehendak kita akan berada di mobil kita dan sampai di sana atau tidaknya, Dia yang memutuskan. Kerendahan hati dengan senang hati akan berkata bahwa kerendahan hati tidak ingin ikut campur. Kerendahan hati berkata, Tuhan bangkit. Detak jantung saya, otak saya, mobil saya, dan mobil itu ada di bawah kedaulatannya dan kendalinya. Karena saya bukan Tuhan. Itulah kerendahan hati. Kita bilang dalam arogansi, saya akan pergi dan membangun usaha. Dan saya akan mendapatkan untung. Tidak. Kita tidak akan berbicara seperti itu. Nomor 4. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu, sebagai orang pilihan Allah, kenakanlah belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kesabaran. Sabarlah seorang dengan yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampunimu, kamu perbuat jugalah demikian. Penerapan dari ayat ini adalah
kerelaan orang yang rendah hati untuk mengampuni kesalahan pada pengampunan dari Yesus. Dengan kata lain, khotbah saya hari ini adalah Injil kerendahan hati. Saya bukan bicara kerendahan hati yang lain. Saya tidak peduli yang lain sama sekali, tidak peduli. Satu-satunya kerendahan hati yang saya bicarakan adalah yang berakar dalam Injil. Salib yang berakar pada kerendahan hati. Kristus meninggikan orang yang rendah hati. Saya tidak tertarik pada tipe kepribadian yang lain. Inilah kerendahan hati yang menyenangkan Tuhan, menghormati daulat Kristus, berakar dari diampuni. Anda sadar Anda butuh juru selamat? Anda sadar dari dalam diri Anda sangatlah bergantung pada Kristus untuk segala yang diterima dengan Tuhan. Dan harus dipatahkan oleh salib, disembuhkan oleh salib. Dan akhirnya bisa membagikan diri Anda pada orang lain. Dengan cara yang baru, yang disebut dengan kerendahan hati. Begitulah. Nomor 5. Filipi pasal 2 ayat 3, saya yakin Anda tahu ayat ini. Mungkin ini adalah ayat yang paling agung, yang menyiratkan gabungan dari kerendahan hati dan juga pelayanan. Itu nomor 5. Filipi pasal 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, hendaklah kamu hidup bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Itu sebagai milik yang harus dipertahankan dan mengambil rupa seorang hamba. Itu adalah sikap yang terbentuk setelahnya. Tapi itu sekunder. Hal yang di dalam yang saya lihat, mengambil wujud pelayan dan dilahirkan dalam wujud manusia, dan ditemukan dalam wujud manusia, dia merendahkan dirinya. Dan sekarang saudara mendapat dua kata. Pelayan merendahkan diri. Pelayan merendahkan diri. Sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Jadi intinya, kerendahan hati dalam melayani. Kalau Anda tanya kerendahan hati yang melayani, saya tidak bisa melihat hati Anda. Saya tidak tahu bagaimana hati Anda. Itu seperti diri kita rendah dan orang lain semakin diangkat naik. Itu terlihat seperti merendahkan diri, mengangkat orang lain, dan membawa kembali ke bawah. Saya bekerja di kantor, saya adalah seorang pastor, saya adalah suami, saya adalah bos. Saya selalu mendominasi. Bukan seperti itu terlihatnya. Pemimpin merendahkan diri dan menaruh pundak mereka untuk pekerjaan yang dipercayakan. Apa yang membuat Yesus marah? Dia bilang, kamu meletakkan beban-beban atas orang, tapi kamu sendiri tidak menyentuh satu jari pun. Itu bukanlah melayani. Katakan ayat ini bersama. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang-orang. Itu sebabnya Yesus bisa berdoa dari mulanya. Waspadalah saat melayani Tuhan. Dia tidak datang untuk dilayani. Dia datang untuk melayani kita. Kita butuh seorang hamba yang mati untuk kita, yang menopang kita. Tuhan sudah melayani Anda setiap hari melalui detak jantung dan nafas dan matahari terbit dan hujan dan Roh Kudus untuk memampukan Anda melakukan yang perlu Anda buat dan pengampunan yang melimpah. Saudara telah dilayani sepanjang hari, setiap hari oleh seorang yang kita tidak pantas menerima apa-apa. Ini seharusnya mempengaruhi kita untuk menjadi pelayan, untuk melayaninya. Kerendahan hati mengukur segalanya.
Bukan dengan ego kita atau reputasi kita. Tapi bagaimana ini bisa melayani dengan baik pada orang lain? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Atau pujian yang sia-sia. Saya memilih segalanya yang saya lakukan untuk promosi saya. Untuk membuat diri saya di tempat terbaik. Dan Roh berkata, jangan lakukan itu. Anggap yang lain itu lebih utama. Nomor 6 yang terakhir. Markus pasal 10. Saya akan bacakan ayat 42 sampai 44 Markus 10. Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sekarang kita mendapat isu dari kemegahan. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Orang yang rendah hati setuju kalau hati melayani itu adalah kemegahan. Kerendahan hati suka berpikir bahwa kemegahan adalah suatu kerendahan hati dan juga pelayanan. Dan itu adalah merupakan poin yang sangat penting. Ayat 43. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia jadi pelayanmu. Kita hidup di kerajaan yang terbalik, yang lebih dulu harus jadi yang paling rendah di antara yang lain. Ringkasannya, nomor 1, kerendahan hati senang Tuhan dipuji karena memilih kita, agar kita bermegah di dalam Dia. Nomor 2, kerendahan hati mengakui semua yang kita punya adalah bagian gratis dari Tuhan. Tidak ada hal yang perlu kita sombongkan. Nomor 3, kerendahan hati menegaskan kalau Tuhan berdaulat mengatur detak jantung atas hidup kita dan semua keamanan kita. Nomor 4, akar dari kerendahan hati kekristenan adalah Injil. Yesus mati bagi kita, begitu berdosanya kita, dan bergantung padanya. Nomor 5, kerendahan hati memberi diri melayani semua dan juga semua orang daripada meminta dilayani. Dan 6, kerendahan hati senang menegaskan kalau pelayanan adalah kebesaran sejati. Dengan kata lain, kalau kerendahan hati berakar dan bertumbuh di gereja ini, kita akan jadi gereja yang melayani dengan luar biasa. Anda akan berjalan dan selalu keluar dari diri Anda. Anda akan terbebas dari keharusan untuk jaga image dan mengatur gaya Anda supaya semua orang memandang Anda dengan sangat baik. Kebiasaan itu akan putus. Anda akan keluar dan bertanya, bagaimana saya bisa melayani Anda? Boleh saya temani? Tidak lagi berpikir untuk kelihatan baik di mata orang. Anda permasalahkan ini dengan ayah Anda karena saya mengalaminya. Saya sudah 63 tahun. Tapi saya masih berpikir saya muda. Jerawat. Saya benci sekali jerawat. Maaf kalau saya keluar dari topik. Kita kembali lagi.